Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman online semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Tindakan Kelas Ibu Medina Nur Asyifah Purnama MPDI karena telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah kelompok 2 pada hari ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah memberikan kesempatan untuk menonton, memahami video presentasi kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Aprilia Dian Sukmawati dan rekan-rekan saya Ameria Inaya, Anissa Fadilah Haya, Briliani Saulatifah, Darmawan Ilham Prakoso, Eka Nurmalia Dewi, dan Reza Agung Laksono dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Menemukan Masalah dan judul PTK. Selanjutnya, kita simak video presentasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Inayah akan menjelaskan materi poin yang pertama, yaitu menemukan masalah. Setiap akan melakukan penelitian tindakan kelas, tak jarang guru mengalami kesulitan dalam memilih masalah penelitian. Padahal setiap hari guru dihadapkan oleh masalah yang seakan-akan tiada habis-habisnya. Setiap masalah atau permasalahan selalu berada dalam konteks keterkaitan atau pengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitar masalah tersebut. Keseluruhan konteks permasalahan inilah yang disebut dengan latar belakang masalah. Jadi, setiap permasalahan selalu berada dalam suatu kedudukan yang kontekstual. Artinya, keberadaan setiap masalah selalu dalam pengaruh, interaksi, keterkaitan yang kompleks dan unik sifatnya dengan unsur-unsur sekelilingnya. Sebagai suatu objek, permasalahan selalu tak lepas dari konteks tempat, ruang, dan waktu yang mengelilinginya yang bersifat kompleks, yaitu ruwet, rumit, dan unik. Hal-hal inilah yang menyebabkan suatu permasalahan itu pantas disebut mempunyai sesuatu yang unik, sekaligus menjadi objek yang menarik untuk dilakukan sebuah penelitian. Jadi, selalu harus ada alasan yang menyebabkan suatu objek dianggap cukup menarik dan unik untuk diangkat dan dibahas ke permukaan sebagai sebuah objek penelitian. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan membaca mengenai latar belakang masalah. Dalam latar belakang permasalahan diuraikan urgensi penanganan permasalahan yang diajukan melalui PTK. Untuk itu, harus ditujukan fakta-fakta yang mendukung baik yang berasal dari pengamatan guru maupun kajian pustaka. Dukungan berupa hasil penelitian terdahulu juga akan lebih mengokohkan argumentasi mengenai urgensi serta signifikasi permasalahan yang akan ditangani melalui PTK yang diusulkan. Karakter khas PTK yang berbeda dari penelitian formal hendaknya terjamin dalam uraian di bagian ini. Untuk itu, beberapa hal berikut perlu dimasukkan dalam latar belakang masalah. Yang pertama, menuliskan kenyataan yang ada. Kondisi awal sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Yang kedua, menuliskan masalah lain, yaitu masalah yang mengandung kondisi awal permasalahan yang menyelimuti peneliti. Yang ketiga, menuliskan harapan yang dituju, yaitu kondisi setelah dilakukan penelitian. Nah, materi selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan. Nah, setiap kita menulis sebuah masalah atau merumuskan masalah, kita akan menemukan sebuah kesenjangan. Nah, kesenjangan ini kita temukan dalam masalah pokok dari subjek penelitian dan juga masalah lain dari peneliti. Nah, ketika kita mengidentifikasi sebuah masalah, nah masalah tersebut harus memiliki kriteria-kriteria khusus dalam memahami atau dalam sebuah penelitian. Kriteria-kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji apakah masalah yang kita lakukan ini benar-benar layak atau tidak. Yang kedua adalah jangan memilih sebuah masalah yang tidak kita kuasai. Yang ketiga adalah kita memilih masalah yang kecil tapi skalanya spesifik atau terbatas. Selanjutnya, pilihlah masalah yang dirasakan paling penting bagi kita dan para siswa kita, dan usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif dan dikaitkan dengan permasalahan penelitian tindakan kelas. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai analisis atau cara pemecahan masalah.
Menulis cara pemecahan masalah perlu adanya suatu identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perlu adanya solusi. Pada saat melakukan identifikasi masalah, guru harus sudah mengkaji berbagai literatur yang relevan. Ketika identifikasi masalah pada umumnya berupa pertanyaan, dan jumlah pertanyaan ini sebaiknya melebihi jumlah rumusan masalah. Untuk melakukan analisis, berbagai cara dapat Anda lakukan. Yang pertama, merenungkan kembali masalah tersebut dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri. Contoh pertanyaannya, apakah saya menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti siswa? Apakah siswa mendapat kesempatan untuk bertanya? Contohnya seperti itu. Untuk cara yang kedua, Anda juga dapat bertanya kepada siswa tersebut, apa yang terjadi sehingga nilai ulangan atau ujian mereka rendah, atau mengapa mereka tidak tertarik kepada pelajaran tersebut. Anda dapat bertanya langsung kepada siswa, baik dengan menggunakan wawancara maupun menggunakan kuesioner. Contohnya, mengapa nilai ulanganmu kurang bagus? Apakah cara guru menjelaskan kurang menarik? Contohnya seperti itu. Untuk cara yang ketiga, Anda dapat menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Misalnya, Anda dapat menelaah tugas atau pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh siswa, menelaah hasil ulangan mereka, atau melihat tugas atau soal yang Anda berikan. Contohnya, apakah PR yang saya berikan merupakan tindak lanjut dari konsep yang sedang dikaji, atau bermanfaat untuk memantapkan pemahaman siswa? Apakah ulangan atau PR selalu saya kembalikan? Seperti itu. Sekarang menuju pembahasan yaitu rumusan masalah. Sebentar. Rumusan masalah dikembangkan dari identifikasi dan pembatasan masalah. Umumnya berbentuk kalimat tanya, entah itu mengapa, bagaimana, kenapa, dan lain sebagainya. Kalimat tanya pada rumusan masalah lebih terinci karena telah melalui identifikasi dan pembatasan masalah. Kalimat tanya yang diajukan mengacu ke variabel pada masalah pokok dan variabel pada masalah lain yang diteliti. Kalimat tanya pada rumusan masalah kelak harus terjawab setelah pelaksanaan tindakan. Rumusan masalah akan dipakai sebagai dasar untuk menentukan teori yang akan digunakan. Selain itu, juga sebagai arah dalam menentukan judul penelitian, sebagai arah dalam menentukan metode penelitian, dan sebagai arah dalam menentukan jenis penelitian. Poin kedua yaitu judul PTK. Selain dari mengidentifikasi masalah, maka yang lebih penting yaitu membuat judul penelitian. Judul merupakan representasi dari keseluruhan isi dan identitas yang dianggap sebagai ciri utama untuk mengenali penelitian. Judul juga merupakan petunjuk bagi pembaca sehingga mereka dapat membayangkan isi dari penelitian. Secara umum, judul maksimal 20 kata. Namun secara spesifik, judul tidak ada batasan. Judul tidak boleh terlalu pendek dan terlalu panjang, sehingga memiliki kesan yang bertele-tele dan menimbulkan penafsiran ganda. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat judul. Yang pertama, judul haruslah menyiratkan keseluruhan permasalahan yang akan dibahas, atau mencerminkan permasalahan dan tujuan penulisan. Yang kedua yaitu judul harus berupa kalimat pernyataan yang menggunakan kata-kata jelas, tegas, dan tidak berupa kalimat pertanyaan. Yang ketiga yaitu susunan kalimat judul haruslah padat, komunikatif, dan secara jelas memberi batasan masalah yang akan dibahas. Perkenalkan, nama saya Reza Agung Laksono. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kompetensi merumuskan judul. Di sini unsur judul dalam PTK harus mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama what atau apa yang ditingkatkan, yang kedua who siapa yang ditingkatkan, dan yang terakhir how bagaimana cara meningkatkan. PTK juga harus dilengkapi dengan judul yang sesuai. Oleh karena itu, pembuatan PTK juga hendaknya mencakup 3 hal. Yang pertama, masalah yang akan diteliti, yang kedua, tindakan untuk mengatasi masalah, dan yang terakhir, subjek yang harus dicantumkan meliputi siswa, kelas, tempat, dan waktu. Contoh judul di atas menggunakan acuan cara merumuskan judulnya. Yang pertama, dapat diamati bahwa aspek tindakan ditulis di bagian awal, yakni
penerapan model pembelajaran kontekstual. Sedangkan permasalahan PTK ditulis di bagian tengah, yaitu pemahaman materi ketertiban dan keadilan. Dan subjek ditulis pada bagian akhir, yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 10 Surakarta, semester Gasal tahun pembelajaran 2019-2020. Setelah kami menjelaskan hasil makalah dari kelompok kami masuk pada kesimpulan. Dari uraian di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, dalam memilih masalah untuk penelitian tindakan kelas, pilihlah masalah yang cukup besar dan strategis. Pilihlah masalah yang disenangi dan pilihlah masalah yang real dan problematik, agar pemecahan masalah akan memberikan manfaat yang besar dan jelas. Kedua, dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas dianjurkan untuk berkolaborasi agar ada kesempatan untuk bertukar pikiran dengan guru mitra dari pelajaran sejenis atau berkolaborasi dengan guru lain yang lebih senior dalam menentukan masalah. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.